Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum saya mengajak kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, izin, karena ini pertama kali saya beribadah bersama-sama Bapak Ibu dan juga pertama kali melayani Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri sebentar, boleh ya? Jadi saya dan istri penginjil Lydia Syah dulu beribadah di GKY Pluit. Jadi sebenarnya kami ya orang GKY juga ya. Jadi biasanya kita menyebutkan kalau udah satu GKY ya satu keluarga gitu ya. Jadi bersyukur sekali dan waktu itu istri saya yang pelayanan penuh waktu sebagai guru Injil di bidang musik gerejawi. Jadi ya mirip seperti penginjil Tegar ya, Teguh lagi ya. Karena udah agak berubah sih Pak Tegar ini. Ya, jadi bersyukur sekali. Nah, waktu itu saya masih bekerja di BCA dan kemudian Tuhan panggil saya untuk pelayanan. Setelah negosiasi cukup panjang dengan Tuhan, akhirnya saya menyerah dan akhirnya Tuhan tuntun saya untuk ambil kuliah sekolah Alkitab di Singapore Bible College. Dan kemudian kami berdua pelayanan di gereja berbahasa Indonesia di Singapura sampai 2017 yang lalu. 2017 pertengahan kami dipanggil untuk melayani sebagai dosen sekolah teologia di STT Reform Indonesia. Jadi kami berdua penuh waktu mengajar mengenai kebaktian gereja. Kenapa kebaktian gereja beda-beda? Kenapa gereja yang satu seperti JPCC yang begitu heboh? Kenapa gereja ada yang seperti kita? Ya, ada gereja yang seperti Katolik dan sebagainya. Kenapa bisa beda-beda seperti itu? Jadi kami mengajar di bidang ibadah gerejawi. Nah Bapak Ibu, biarlah perkenalan singkat ini boleh jadi satu bagian di mana nanti Bapak Ibu juga bisa mempertimbangkan karena nanti siang ada pembinaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sediakan waktu tambahan 2 jam lagi aja sehingga bisa sama-sama belajar bagaimana ibadah atau kebaktian Kristen yang memfasilitasi penyembuhan. Nah kalau ngomong penyembuhan biasanya gereja karismatik ya. Tapi siang ini kita akan mempertimbangkan hal itu, tapi dalam kaitan dengan kebaktian. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan waktu buat Tuhan untuk dapat diajarkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan sebelum membaca firman-Nya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk kesempatan kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur karena setiap minggu melalui peristiwa kami membaca dan mendengarkan paparan firman-Mu. Sebenarnya ini sebuah momen di mana Engkau berbicara melalui perkataan kitab suci yang Engkau inspirasi di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau Allah yang panjang sabar dan penuh kasih berkenan mengajarkan kami. Dan tolong kami, buat sebagian kami tidak terlalu cepat untuk mendengar, ataupun kami mendengar tetapi kami tidak langsung bisa meresapi apa yang Engkau pesankan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami supaya berita firman hari ini bisa menolong kami untuk memeriksa apa arti dan apa wujud dari pemimpin yang takut akan Engkau ya Allah. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk bisa memberikan perhatian kepadamu bukan semata-mata sebagai sebuah kebiasaan, tetapi memberikan perhatian kepadamu karena kami belajar mengasihi-Mu dengan seluruh akal budi kami, seluruh kekuatan kami, seluruh jiwa kami, dan seluruh hati kami. Ya Tuhan Yesus, dengar seru doa kami, karena kami rindu untuk dapat mendengar pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk buka Yesaya 42. Bapak Ibu buka Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Jadi ditandain dulu Alkitabnya atau di handphonenya. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk baca bagian ini. Ya, Yesaya 42 ayat 6 dan 7.
berita mengenai pendeta dari Semarang yang divonis bui penjara 7 tahun, denda 1 miliar karena mencabuli anak kecil. Sempat terlintas berita itu di handphone Bapak Ibu, sempat mungkin Instagram atau berita apapun, sempat kebaca gak? Pendeta dari Semarang mencabuli anak kecil. Pelanggarannya gak cuma 1 kali lagi, tapi beberapa kali kepada lebih dari 1 anak. Ternyata predator seksual berbaju pendeta di Indonesia bukan cuma di Semarang. Tahun 2022 ada juga peristiwa yang mirip tapi di Bogor. Udah gitu di Blitar, Jawa Timur ada juga pelecehan seksual terjadi dari tahun 2022 sampai 2024. Di Alor, Nusa Tenggara Timur juga ada berita yang sama, seorang penginjil melakukan tindakan asusila kepada 14 perempuan, 10 diantaranya anak-anak. Ada apa sih sama pendeta-pendeta ini? Ini kan pemimpin agama, pemimpin rohani. Kok bisa sampai kayak begitu gitu loh? Saya pernah melayani komisi pemuda di jemaat kami di Singapura. Ada satu pemudi yang menyampaikan alasan kenapa dia ke Singapura untuk cari kerja. Waktu ngobrol semakin mendalam obrolan, ternyata dia pindah ke Singapura untuk menghindar dari penginjil gerejanya yang naksir dia. Penginjil ini udah married, udah menikah, tapi naksir sama si pemudi. Kenapa? Si pemudi itu pinter nyanyi. Mungkin si pendeta istrinya pada waktu itu nggak pinter nyanyi, tapi pinter ngoceh kali ya. Jadi aduh capek lah kalau di rumah, mendingan salah cari istri saya nih. Ada yang pinter nyanyi, cakep lagi, gitu kan. Tapi si pemudi jadi ketakutan, dia kecewa. Akhirnya ya udah nekat lah, pindah aja Singapura, coba-cobalah cari kerja lah. Apa yang salah Bapak Ibu dengan pemimpin rohani seperti ini? Nah, realita dan fakta seperti ini nih sangat-sangat menyedihkan. Tetapi saya minta Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, jangan pernah berpikir bahwa isu ini hanya terjadi sama hamba Tuhan. Saya melayani sekian lama juga sudah cukup sering mendengar, bukan cuma 1 sampai 2 kali, yaitu mengenai majelis, anggota paduan suara, pengurus gereja, para pimpinan gereja yang saling selingkuh. Ini pemimpin gereja selingkuh sama pelayan lainnya. Nah, saudara kasih, kalau banyak pemimpin Kristen memperlihatkan perilaku yang kayak begini, maka nggak heran anak-anak muda tuh males ke gereja, ya. Dan ini sudah diriset oleh Bilangan Research Center, satu lembaga Kristen yang melakukan riset mengenai kekristenan di Indonesia. Mereka mencatat hampir 25% generasi Z, yaitu mereka yang lahir dari tahun 97 sampai tahun 2012. Ini anak-anak muda ini, generasi Z, menceritakan alasan mereka kenapa males ibadah di gereja. Satu alasan yang menonjol adalah karena mereka terlalu banyak melihat kepura-puraan di gereja dari orang-orang yang dewasa. Nah, data ini diterbitin tahun ini loh, 2025. Tapi alasan generasi muda males datang ke gereja lagi, ya, bahkan ada yang sebel sama yang namanya kekristenan sama pemimpin Kristen. Hal seperti ini tuh sudah ada sejak tahun 80-an, 90-an Bapak Ibu. Tapi data ini nggak pernah berubah dan terus ada dari era ke era. Ini patut jadi peringatan buat kita jemaat Kristen yang dewasa. Nah, GKI juga hampir selalu ingin menjangkau generasi muda ya. Caranya bikin kebaktian baru yang kontemporer. Tapi kalau pemimpin rohani di sinode hanya pinter diplomasi lalu banyak kepalsuan, maka apapun yang diupayakan tetap akan menyandung generasi muda. Karena kita yang udah lebih dewasa, yang sudah lanjut usia, kita tidak memberikan contoh buat mereka. Dengan kata lain, tema yang kita harus renungkan hari ini, pemimpin yang takut akan Allah, adalah tema yang sangat penting dan genting.
Cuma saya menyadari bahwa yang namanya tema pemimpin yang takut akan Allah gampang dikhotbahin. Tapi pada akhirnya saya sebagai hamba Tuhan dan istri saya harus terus-menerus periksa diri dan siap mengubah sikap. Karena begitu pemimpin ditegur, tidak semua senang ditegur, Bapak Ibu. Karena ada harga diri. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, buat Anda sebagai jemaat umum, Anda perlu mengerti standar takut akan Allah bagi pemimpin Kristen. Cari dalam Alkitab apa saja sih arti takut akan Allah. Di samping itu, kalau Bapak Ibu adalah orang tua, kakek nenek gitu ya, meskipun cucu mungkin cuma satu, tapi buat kita yang adalah orang tua, kita adalah pemimpin dalam keluarga. Bagi kami para hamba Tuhan, kami memang perlu terus-menerus ditegur. Karena kami ini yang paling pinter untuk merohanikan sesuatu. Jadi ini khotbah bukan khotbah yang gampang buat saya, karena bagi saya dan istri saya, mahasiswa kami yang melihat apakah kami pemimpin yang takut akan Allah atau tidak. Nah, dari sekian banyak bagian Alkitab mengenai kepemimpinan, Nehemia adalah sosok yang bisa kita renungkan. Semoga kisah Nehemia ini mengarahkan kita untuk menangkap apa sih wujud konkret sehari-hari pemimpin yang takut akan Allah. Nah, karena saya diberikan 2 pasal, Nehemia 5 sampai 6, ini panjangnya minta ampun Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak mungkin baca 2 pasal sekaligus. Karena kalau saya bacain 2 pasal, kita pasti sampai 20 menit. Udah gitu khotbah tinggal 10 menit, ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti secara garis besar apa yang akan saya sampaikan. Tentu nanti ada bagian yang akan saya bacakan dan kemudian Bapak Ibu membacakan Yesaya 42 tadi. Nah, semoga Bapak Ibu nanti pulang baca kitab Nehemia karena tidak terlalu panjang ya. Nehemia itu cuma sampai pasal 13 ya. Sampai pasal 13. Tapi secara garis besar kisahnya seperti ini. Nehemia 1 sampai 3, Nehemia mendengar dan prihatin tentang berita mengenai kampung halamannya Yerusalem. Karena kita ingat sebelum Nehemia jadi pejabat, semua orang Israel dari Yerusalem dibuang ke negara lain, ya, negara Babilonia. Babilonia itu sekarang antara Iran dan Irak, ya. Jadi mereka dibuang, tapi Nehemia akhirnya menjadi seorang pejabat dan mendengar berita bahwa Yerusalem hancur dan dia berdoa lalu dapat surat jalan dari raja untuk pulang kampung buat membereskan tembok Yerusalem. Jadi Nehemia ditunjuk sebagai bupati oleh raja pulang kampung beresin tuh tembok Yerusalem. Nah, kemudian Nehemia 4, proses pembangunan yang sedang berlangsung ditentang oleh beberapa orang jahat yang menghasut dan memerangi Yerusalem. Tapi Nehemia memberikan respons kepemimpinan yang mencerminkan takut akan Allah. Pertentangan ini bukan cuma ada di Nehemia 4, tapi muncul lagi di Nehemia 6, ya. Nah, kemudian Nehemia 5 sampai 6, Nehemia memperlihatkan sikap takut akan Allah secara real. Apa wujudnya? Ini yang jadi fokus perenungan kita. Saya akan baca mencuplik beberapa bagian, tapi biarlah bagian awal ini boleh kita renungkan sama-sama. Nehemia 5 ayat 1 sampai 5 ini latar belakang kisah Nehemia di bagian ini. Terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun anggur, dan rumah kami sudah gadaikan supaya mendapat gandum pada masa kelaparan. Kemudian ada kelompok ketiga ayat 4 juga ada yang mengatakan, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Jadi ada semacam pajak bumi dan bangunan ya, seperti PBB. Kemudian pasal 5 ayat 5, sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa dan anak-anak kami sederajat dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak.
Bahkan beberapa anak perempuan kami harus kami biarkan dimiliki orang, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, 5 ayat ini kasih tahu kita krisis sosial yang terjadi di antara sesama orang Yahudi di kota Yerusalem pada waktu itu. Dan Bapak Ibu perlu bayangin, kota Yerusalem itu udah reruntuhan karena pernah dibakar, bait suci dihancurin dan sebagainya. Nah, di dalam konteks ini Nehemia yang pulang ajakin orang-orang sebangsanya untuk bangun tembok Yerusalem. Ternyata di dalam proses yang dilakukan itu ada keluarga menengah ke bawah yang kesulitan beli makanan, kesulitan bayar pajak, bahkan terpaksa memberi anak perempuan mereka dan anak laki mereka jadi budak. Jadi ini salah satu cara pada zaman itu ya. Kalau kita punya utang, kita nggak bisa bayar utang, anak kita yang harus jadi budak. Itu zaman itu seperti demikian, saudara yang terkasih. Nah, waktu mendengar hal ini, Nehemia dikatakan di ayat 6 sangat marah. Ya, saya bacakan ayat 6 sampai 9. Ini bunyinya demikian. Mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu, aku, yaitu Nehemia, menjadi sangat marah. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, kamu masing-masing telah makan riba atau bunga dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan sidang jemaah yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dijual lagi kepada kami. Jadi ini otak dagang banget nih. Tapi yang dijual itu manusia. Kemudian selanjutnya mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ayat 9, aku berkata lagi, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah kita supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Jadi ini krisis sosial yang bikin Nehemia marah luar biasa. Jadi ada kelompok umat Yahudi yang lebih kaya, yang dalam posisi dikatakan sebagai bangsawan, tapi menunjukkan ketidakpedulian pada yang lebih miskin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Nehemia perlu marah sampai seperti itu ketika mengetahui situasi sosial demikian? Karena perlakuan atas kelompok yang lebih miskin sudah pernah diajarkan Tuhan di dalam Taurat. Nah, saya harus bacakan bagian ini karena kalau kita nggak mendengar satu bagian saja, kita bingung kenapa Nehemia perlu marah sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan ini ya di Kejadian, di Keluaran 22 yang saya akan baca dari Imamat 25. Imamat 25 Tuhan Allah pernah memberikan instruksi seperti ini. Imamat 25 ayat 35 berbunyi demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Kemudian ayat 37, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta riba atau bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta laba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Kemudian bahkan ayat 39 bunyi begini. Apabila saudaramu jatuh miskin, jangan mempekerjakan dia sebagai budak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan pernah mengajarkan situasi sosial yang seperti itu jangan sampai terjadi jual beli budak dan sebagainya. Nah, jadi Nehemia itu marah di dalam konteks cerita kitab Nehemia karena Nehemia ingat perkataan Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Poin yang penting sekali di bagian ini, yang basic sekali, kita semua sudah tahu, tapi seringkali pemimpin abaikan ya. Pemimpin yang takut akan Allah, wujud yang paling konkret nomor satu, dia memprioritaskan pelaksanaan ajaran Allah. Jadi perhatikan, pemimpin yang takut akan Allah akan memprioritaskan pelaksanaan ajaran Allah. Jadi bukan sekedar tahu ajaran Allah, tapi nggak dilaksanakan. Pemimpin yang takut akan Allah memprioritaskan pelaksanaan ajaran Allah. Kebenaran pertama ini sudah menjadi tantangan tersendiri buat para pemimpin Kristen di berbagai era. Tadi di awal bukan di negara kita toh. Zaman dulu kita bikin SIM. Mau lebih cepat, bayar banyakkan. Bikin paspor. Mau lebih cepat, bayar banyakkan. Uang di bawah tangan itu banyaknya nggak ketahu kayak apa. Sekarang udah lebih rapi Bapak Ibu. Ya. Meskipun tetap ada ya, normal 600 sekian. Sehari jadi 1 juta berapa. Nah Bapak Ibu, di satu sisi kita sudah dengar peristiwa seperti ini di negara kita, tapi di sisi lain kita malu, marah, sedih karena pelakunya eksplisit Kristen. Dan koruptor Kristen di negara kita bukan cuma yang ini loh. Sipil Kristen tapi nggak peduli dengan pelaksanaan ajaran Tuhan yang dia anut. Pemerasan oleh pejabat negara di bumi Indonesia udah bukan rahasia. Banyak pengusaha urus izin kena diperas. Kami kenal beberapa orang asing yang mau tinggal di Indonesia mesti pakai kitas. Ya, izin tinggal. Bayarnya berapa? 50 juta setahun. Karena pengusaha yang butuh kitas supaya bisa kerja bolak-balik, tanda tangan kontrak dan sebagainya di Indonesia, 50 juta setahun pajaknya. Udah gitu di luaran kita gembar-gembor investasi masuk, yuk investasi masuk. Tapi yang mau masuk diperes kayak begitu. Nah kasus ini memang di luar gereja banyak Bapak Ibu. Tapi saya khawatir, apakah kasus yang banyak seperti ini mencerminkan ajaran dari mimbar gereja memang gak ada efeknya, gak ada dampaknya? Berapa banyak sih mimbar gereja yang ngomongin duit? Kalau misalkan gembala sidangnya sendiri yang ngomongin duit, umumnya jemaat udah desas-desus deh. Ya, gereja kekurangan duit nih, kita persembahan kurang nih, ngomongin duit melulu gitu kan. Tapi kalau gak ngomongin, kita gak tahu bagaimana seharusnya bersikap waktu kita kerja berurusan dengan uang dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saya terkasih, Nehemia mendemonstrasikan sikap kepemimpinan yang beda. Karena dia memprioritaskan pelaksanaan ajaran Allah yang sudah pernah ada di masa lalu. Dan saya kira buat kita orang Kristen, pengajaran Allah terkait dengan urusan uang di Alkitab tuh banyak minta ampun. Injil itu banyak ngomongin duit, tapi gereja gak pernah bicarakan, mengajarkan, di-PA-kan mengenai duit. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang patut jadi camkan di dalam benak kita. Nah, Nehemia itu pemimpin yang takut akan Allah bukan sekedar karena dia memprioritaskan pelaksanaan ajaran Allah. Yang kedua, dia itu punya motivasi yang lebih mendalam. Jadi Nehemia itu melaksanakan ajaran Allah bukan karena merasa beban, bukan karena merasa
kewajiban, bukan sekedar itu. Nehemia melakukan ajaran Allah karena ada motivasi, yaitu dia tidak mau umat Israel yang pulang ke Yerusalem lalu dihina sama bangsa-bangsa lain. Itu di ayat 9 clear banget. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah? Hidup dalam takut akan Allah tujuannya adalah supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh mereka. Tetapi Bapak Ibu, hidup di dalam Allah, dalam takut akan Allah sesuai ajaran Allah, karena Israel ini adalah satu orang dari Abraham, lalu jadi satu keluarga, lalu jadi satu bangsa yang dipilih sama Allah, dibesarkan oleh Allah, dididik oleh Allah, didisiplin oleh Allah, dan dicintai oleh Allah, pemilik seluruh jagat raya. Jadi negara atau bangsa Israel ini bangsa yang dibikin sama Tuhan Allah. Jadi Israel itu dipanggil untuk menjadi bangsa yang hidupnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi panggilan ini dipertegas beberapa ratus tahun sebelumnya. Silakan Bapak Ibu yang tadi sudah menyiapkan Yesaya 42, silakan bersama-sama dengan saya membaca ayat 6 dan 7. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu saja deh yang baca ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Kemudian Yesaya 49 saya baca ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi Nehemia peduli atas terwujudnya panggilan Allah yang satu ini, yaitu supaya bangsa Israel yang pulang ke Yerusalem tidak jatuh ke dalam dosa seperti waktu mereka belum dibuang. Jadi Nehemia sangat peduli dan prihatin supaya panggilan Tuhan bagi Israel ini dihidupi. Nah, ini yang membuat Nehemia sangat marah waktu tatanan sosial itu rusak di Yerusalem, karena tidak mencerminkan bagaimana menghidupi panggilan Allah tersebut. Nah, jadi dari sosok Nehemia kita diajak menghayati arti kedua atau wujud kedua pemimpin yang takut akan Allah. Yang kedua, pemimpin yang takut akan Allah peduli misi Allah bagi umatnya. Nah, di sini waktu Bapak Ibu jemaat dengar misi Allah, maksudnya penginjilan. Bukan Bapak Ibu. Misi Allah adalah supaya umat Allah, Israel di zaman dulu, kita di zaman sekarang gereja, misi Allah adalah supaya kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mercusuar, ya, penunjuk arah bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, caranya gimana? Kehidupan sosial di dalam masyarakat Israel perlu mencerminkan kasih, belas kasihan, dan saling mengasihi. Nah, lagi-lagi kebenaran ini nggak selalu terjadi dalam kehidupan gereja di Indonesia.
nego setahun sama Tuhan. Tapi ya Tuhan tabok saya kanan kiri, akhirnya saya nyerah deh. Ya. Nah Bapak Ibu saya kasih, pemimpin yang takut akan Allah adalah pemimpin yang peduli dengan misi Allah bagi gereja, yaitu jadi terang bagi sekitarnya. Nah kepemimpinan yang seperti ini perlu dicontohkan. Bagi Nehemia, ia nggak nungguin orang lain. Nehemia di pasal 5 ayat 10 sampai 13 saya bacakan lagi, langsung terjun memberi contoh. Ayat 10 Nehemia 5. Juga aku, saudara-saudaraku dan anak buahku telah meminjamkan uang dan gandum kepada mereka. Jadi Nehemia sudah minjemin juga nih. Udah gitu Nehemia bilang begini, biarlah kita hapuskan hutang mereka. Jadi Nehemia jadi contoh untuk menghapus hutang orang-orang yang menengah ke bawah. Ayat 11. Kembalikanlah hari ini juga kepada mereka ladang, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Juga hapuslah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku, yaitu Nehemia, memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, rakyat pun menepati janjinya itu. Nah, ayat di mana Nehemia mengebaskan jubahnya itu simbol. Udah janji ya, dikebaskan nih loh. Kalau kamu nggak penuhin janji, kamu tuh akan digituin sama Tuhan. Dikebaskan. Kamu mau cari duit sebanyak mungkin, kamu akan jatuh melarat. Karena hasilnya bukan kamu yang nikmatin, tapi orang lain yang nikmatin. Nah Bapak Ibu saya kasih, masih banyak kan dari kita orang Kristen yang tujuan hidupnya mau jadi kaya. Ingat, jadi kaya di dalam Alkitab itu sudah ditegaskan. Jangan sampai kamu mencintai uang. Ya, di negara kita ini banyak pejuang rupiah. Ya, jangan-jangan karena dia mencintai rupiah, gitu loh. Nah, kalau Anda diberikan rejeki dan kemudian jadi OKB, orang kaya baru, Anda nggak boleh lupa doa minta sama Tuhan, Tuhan izinkan saya menikmati berkat yang kau berikan. Jadi kaya tapi nggak bisa menikmati kekayaan, sama juga bohong. Jadi kaya kemudian 1 tahun lagi kena kanker usus, kena kanker otak, kena kanker ini, kanker itu, habis duit. Jadi kalau diberikan rezeki, jangan lupa doa, Tuhan kasih saya kesempatan sama-sama keluarga untuk menikmati rezeki ini. Jadi Bapak Ibu saya kasih, pemimpin yang peduli bukan cuma peduli sama misi Allah, yaitu jadi terang bagi bangsa-bangsa, tapi pemimpin yang takut akan Allah juga menempatkan diri sebagai contoh. Dia Nehemia tidak terus cari alasan untuk menyalahkan orang lain. Ya, Nehemia enggak dengan seenaknya, ngapain sih kamu ngeluh-ngeluh? Doa sana, minta tolong sama Tuhan. Dia enggak begitu. Dia tahu peduli sama rekan sebangsanya yang udah melarat. Kemudian dia juga peduli bahwa ini tatanan sosial perlu diperhatikan karena inilah contoh apa arti menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan kemudian dia juga menempatkan diri sebagai contoh buat orang lain, ya. Jadi dia hapuskan hutang dulu, baru ngajak yang lain. Nah ini penting nih, penting buat orang tua nih. Banyak orang tua mungkin bilang ke anak, baca Alkitab pergi. Masa cuma di gereja doang, tapi orang tuanya nggak pernah dilihat baca Alkitab di rumah. Yang dibaca ini, Bapak Ibu. Udah gitu orang tua bilang begini, Mama, Papa baca Alkitab kok. Tapi yang anak lihat, Mama, Papa baca handphone, bukan Alkitab. Karena itu yang kelihatan tiap hari toh. Anak-anak kita nggak pernah lihat papa mamanya berlutut doa waktu lagi susah. Ya jangan harap dia akan jadi seorang anak
yang ngerti apa arti berserah, berlutut, berdoa. Jadi contoh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya terkasih, bukan hanya Nehemia setia menjadi contoh, bahkan dia menantang masyarakat untuk saling jadi contoh. Karena jadi contoh hanya untuk satu orang, dari satu orang itu bebannya besar sekali. Ya. Tetapi kalau di antara umat Tuhan itu saling jadi contoh, ini akan menjadi komunitas yang luar biasa sekali, mengkonkretkan apa arti takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu, Nehemia bahkan memberi tambahan bukti bahwa dia bukan cuma jadi contoh, pemimpin yang memberi contoh, tetapi dia adalah pemimpin yang berani bayar harga. Nah, Nehemia 5 ayat 14 sampai 19 bunyinya begini, saya bacakan buat kita Bapak Ibu. Juga sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda dari tahun ke-20 Raja Artasasta, selama 12 tahun aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bahan makanan yang menjadi hak bupati. Para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat membebani rakyat. Para bupati itu mengambil dari rakyat 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka memeras rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun mencurahkan perhatian pada pengerjaan tembok Yerusalem walaupun aku tidak memperoleh ladang. Semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Orang Yahudi dan para penguasa sebanyak 150 orang duduk bersama di mejaku. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Setiap hari disediakan makanan atas tanggunganku. Seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih, beberapa ekor unggas, bermacam-macam anggur dengan limpahnya setiap 10 hari. Namun dalam semuanya itu, aku tidak menuntut bahan makanan yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat memberatkan rakyat. Kemudian ayat 19 ditutup dengan doa singkat. Ingatlah akan aku ya Allahku, demi kebaikanku, karena segala yang kubuat untuk rakyat ini. Dan doa ini tuh muncul lagi di pasal 6 ayat 14. Ya Allahku, ingatlah akan apa yang dilakukan Tobia dan Sambalat, juga tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Jadi di pasal 6 itu Nehemia mengalami krisis personal karena ada orang yang mau bunuh dia. Nah Bapak Ibu saya terkasih, poin yang keempat yang terakhir ini, Nehemia bukan cuma jadi contoh, tapi Nehemia membayar harga atas jabatan yang dia emban. Dan dia tidak morotin rakyat dari sisi keuangan. Padahal dia patut menerima pajak dari rakyat supaya dia bisa hidup sama keluarganya. Tapi Nehemia tidak lakukan itu. Berarti memang jangan-jangan Nehemia itu adalah pejabat yang memang punya uang. Sehingga dia bisa melakukan itu saudara kasih. Dan saya kira ini penting. Jadi Bapak Ibu yang keempat ini, pemimpin yang takut akan Allah adalah pemimpin yang siap bayar harga demi rakyat yang digembalakannya. Pemimpin yang takut akan Allah secara rohani adalah pemimpin yang siap bayar harga demi jemaat yang dipercayakannya, yang digembalakannya. Nah, saudara
Dan kita betul-betul perlu sadar nih, apalagi buat saudara-saudari jemaat. Gak ada pemimpin rohani yang sempurna. Gak ada pendeta yang bisa tidak ada cacat celaknya. Kalau Anda suka dengar khotbah pendeta A dan kemudian bertahun-tahun akhirnya membentuk persepsi ini pendeta yang terbaik nih. Ya, hati-hati. Karena jangan-jangan Anda menjadikan pendeta itu Tuhan dalam hidupmu. Karena satu hari Anda akan kecewa. Karena banyak pendeta memang mengecewakan. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, dengan saya menyampaikan ini bukan berarti kemudian Anda tidak perlu menghormati pendeta penginjil yang Tuhan panggil khusus untuk melayani. Saya sendiri berat sekali untuk menjawab panggilan Tuhan sebagai pendeta. Karena saya tahu seperti apa. Tetapi saya juga mengerti kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan akan terus kejar kita. Nah kalau ada di antara rekan-rekan generasi muda yang bahkan mungkin ya Bapak Ibu yang sudah cukup senior, tetapi kayak ada ngerasa-rasa gitu loh. Kayaknya gue dipanggil nih untuk pelayanan penuh waktu gitu ya. Tolong diuji. Kalau butuh ngobrol, minta nomor telepon saya dari penginjil Gili atau penginjil Tegar. Mari kita ngobrol. Ya, karena saya melewati perjalanan yang tidak mudah untuk menjawab panggilan Tuhan, dan saya bisa jadi teman ngobrol Bapak Ibu dan saudara-saudari yang bergumul untuk menerima panggilan Tuhan. Yang jelas menjadi pemimpin yang takut akan Allah, standarnya itu ada di dalam Alkitab. Yang kita angkat hari ini cuma satu dari beribu-ribu ayat yang ada di dalam Alkitab. Semoga Bapak Ibu boleh menjadi orang-orang Kristen yang tahu wujud terbaik menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Bukan cuma dari Nehemia 5-6. Tapi biarlah apa yang diberitakan pada hari ini boleh Anda bawa pulang, baca lagi Nehemia 5-6 dan resapi poin-poin yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi di dalam hati masing-masing. Tetap doakan pemimpin-pemimpin rohani di jemaat ini maupun di sinode GKY. Dan saya mendengar akan ada pemilihan pengurus sinode di dalam beberapa waktu ke depan ini. Doakan supaya Tuhan memilih hamba-hambanya yang memang tulus, mengerti, dan sungguh menghidupi apa arti takut akan Allah. Berdoalah secara pribadi. Kemudian saya akan tutup dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena apa yang Kau sediakan di dalam kitab suci sebenarnya cukup untuk menolong kami, menuntun kami menjalani hidup sebagai anak-anak-Mu. Dan ketika kami menyadari bahwa kami dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan, tolong kami bukan cuma sampai pada kesadaran, tetapi tolong kami untuk mewujudkan apa arti menjadi orang Kristen yang hidupnya memimpin di dalam takut akan Engkau, memimpin orang lain untuk mengenal Engkau. Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu, kiranya Kau berkati GKY, VTI di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan para pimpinan di tempat ini, dan kiranya para pelayan-pelayan-Mu boleh semakin menghidupi apa arti takut akan Engkau dan mengasihi Engkau. Dengar seru doa kami bersyukur untuk semua pesan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.